Oke, halo guys, kembali lagi Anda bersama dengan saya, Matius, dari channel jagomaret.com. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas secara tuntas mengenai 5 aplikasi untuk meningkatkan penjualan secara online dan berfokus pada online food. Oke, kembali lagi, hari ini kita akan bahas mengenai aplikasi untuk meningkatkan penjualan secara online khusus food online. Silahkan teman-teman semua simak video ini sampai dengan tuntas sehingga bisa meningkatkan penjualan Anda. Jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe di channel jagomaret.com. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melakukan subscribe di channel ini. Kita lanjutkan data yang dirilis dari Databooks pada saat kondisi pandemi. Buat teman-teman semua pencinta dari jagomaret.com, di sini kita bisa lihat satu data yang cukup bagus, di mana jenis pengeluaran digital konsumen per bulan selama kondisi pandemi COVID-19. Dari data ini menunjukkan bahwa pesanan makanan menempati urutan yang pertama dicari oleh konsumen. Artinya market dari produk makanan ini sangat tinggi. Data ini menunjukkan menjadi prioritas utama yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Artinya jika teman-teman semua menjual makanan ini sampai hari ini masih oke, ya, sesuai rules-nya. Jadi teman-teman semua, produk makanan adalah salah satu yang dicari oleh konsumen di beberapa platform. Kemudian yang kedua adalah jasa pengiriman. Tentu saja karena konsumen kita atau orang masih jarang keluar pada saat kondisi pandemi. Kemudian yang ketiga adalah transportasi. Ini urutan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah belanja kebutuhan sehari-hari, di mana sebelumnya kebutuhan sehari-hari ini diperlukan oleh konsumen kita itu secara offline. Selanjutnya adalah berdonasi. Kemudian berlangganan konten seperti berlangganan di Netflix, kemudian di Google Play dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah pembelian obat, ya. Artinya dari 7 parameter yang dipakai ini, pesanan makanan masih yang paling tinggi. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi bagaimana cara meningkatkan penjualan di aplikasi online, dan kita berfokus adalah pada aplikasi food, ya, gitu teman-teman semua. Kemudian yang saya akan sampaikan dalam materi ini ada 2 materi. Yang pertama adalah traffic aplikasi, artinya jumlah pengunjung jika Anda adalah menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Nanti kita akan lihat datanya seberapa besar atau marketnya seberapa besar. Kemudian yang kedua adalah alat pembayaran. Ini bisa meningkatkan penjualan Anda. Artinya yang offline, Anda bisa menggunakan metode QRIS atau menggunakan edisi. Ini juga akan atau bisa meningkatkan penjualan Anda. Nah, dengan digitalisasi ini, tentu saja ini bisa meningkatkan penjualan Anda dengan traffic dan menggunakan alat pembayaran. Oke, kita akan lihat di sini teman-teman semua aplikasi pesan makan online yang sudah memulai, ya teman-teman semua, ya. Kita akan perlihatkan aplikasi pesan makanan online yang sudah ready, ya, yang sudah jalan di Indonesia khususnya, seperti PHD, ya, tetapi dia hanya khusus menjualan produk-produk Pizza Hut seperti itu, hanya di PHD saja. Artinya orang lain tidak bisa menjual di PHD. Jadi kalau Anda punya makanan online pun Anda tidak bisa menjual di platform ini, karena dikhususkan adalah untuk produk-produk PHD saja. Kemudian di sampingnya adalah produk dari McD, ya. McD ini juga sudah ada aplikasi online-nya. Jadi banyak juga orang yang order melalui aplikasi McD. Kembali lagi adalah aplikasi ini dikhususkan adalah untuk customer dari McD. Artinya orang di luar ini tidak bisa berjualan
di sini. Itu teman-teman semua. Oke, kemudian kita lanjut di sebelah kanannya. Teman-teman semua bisa lihat di sini ada GoFood atau disingkat GoBiz. Di sini adalah platform ya yang menjual untuk makanan. Ini bisa Anda lakukan. Artinya pihak luar ini bisa melakukan penjualan di aplikasi ini. Kemudian di samping kanannya juga sama dengan Gojek ya, GrabFood ini Anda juga bisa melakukan penjualan di sini pada saat Anda bermitra atau berkolaborasi. Oke, kemudian di bawahnya ada Sayurbox. Nah, di dalam Sayurbox ini Anda bisa pesan juga produk-produk fresh ini melalui aplikasi Sayurbox. Kembali lagi, kita yang di luar dari ini tidak bisa menjual di sini. Kemudian Shopee Food, Anda bisa berjualan di sini sama layaknya dengan GoFood dan GrabFood. Kemudian aplikasi yang selanjutnya adalah KFC Online. Ini hampir semua pemain-pemain besar, retailer-retailer besar ini sudah menggunakan aplikasi online untuk menjual makanan mereka. Ini juga dikhususkan adalah untuk customer dari KFC. Jadi Anda mesti melakukan download. Tetapi bagi Anda tadi yang saya ceritakan adalah sebagai penjual, Anda nggak bisa jualan di KFC. Kemudian di Domino Pizza juga sama, Anda tidak bisa melakukan penjualan di sana karena ini dikhususkan adalah untuk penjualan mereka. Artinya mereka sendiri punya market tersendiri. Oke, selanjutnya teman-teman semua kita bisa lihat beberapa platform lain. Ya, di sini terlihat adalah Maxim. Ya, ini Anda juga bisa berjualan. Jadi hampir sama dengan GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Maxim Anda juga bisa berjualan di sini. Kemudian Traveloka Eat, ini adalah pemain baru juga. Biasanya Traveloka adalah menyediakan paket tour, hotel, ya, dan seterusnya. Saat ini Traveloka Eat ini juga berfokus pada produk-produk makanan, di mana mereka juga memiliki driver yang siap kirim, sama dengan Shopee, sama juga dengan GoFood, sama juga dengan GrabFood ataupun Maxim, dan masih cukup baru, tetapi penggunanya cukup luar biasa. Nanti kita bisa lihat datanya. Kemudian adalah AirAsia Food, di mana AirAsia sebelumnya adalah bisnisnya adalah bisnis penerbangan, saat ini juga berfokus pada produk-produk kuliner ataupun makanan. Anda juga bisa berjualan di sini. Dan kita akan lihat secara data siapa sih 5 market besar dari aplikasi online ini. Oke, kita sudah tampilkan datanya di sini, teman-teman semua. Yang pertama, Gojek ya. Gojek ini sudah memiliki customer, atau kalau istilah sederhananya sudah memiliki downloader ya. Artinya user pemakai, user aktifnya adalah 100 juta. Ya, jadi 100 juta. Ini sudah sangat besar sekali. Kemudian Grab itu juga 100 juta downloadernya, artinya user pemakainya 100 jutaan. Kemudian Shopee Food atau pengguna dari aplikasi Shopee ini adalah sudah 100 juta. Artinya jika digabungkan adalah Gojek, Grab, dan Shopee ini sudah memakan dari penduduk Indonesia ya, market penduduk Indonesia in total adalah 300 juta ya. Padahal penduduk Indonesia kurang lebih 350 juta orang ya, teman-teman semua. Jadi bisa dilihat. Kemudian adalah Traveloka itu 50. Jadi sudah 50 juta Traveloka. Ini sudah cukup besar sekali. Kemudian Maxim adalah 10 juta. Nah, data ini jika di total sudah sama dengan 360 juta. Artinya hampir seluruh masyarakat Indonesia itu sudah memiliki aplikasi ini. Baik bisa berada di Gojek, Grab, Shopee Food, Traveloka Eat, ataupun Maxim. Atau bahkan setiap orang itu bisa memiliki 3 sampai dengan 4 aplikasi ini. Ya, jadi ulasannya ini juga cukup banyak, artinya penggunanya yang sudah melakukan ulasan. Di Gojek ada 4 juta yang melakukan ulasan, kemudian di Grab 8 juta, kemudian di Shopee 10 juta. Shopee walaupun pemain baru sudah cukup besar di sini khusus untuk Shopee Foodnya. Kemudian Traveloka itu 1 juta dan Maxim adalah 1 juta.
Nah, dari sini teman-teman semua sudah bisa pilih mana untuk menentukan dari bisnis offline Anda, kemudian Anda online kan ke dalam 5 aplikasi ini yang akan mengenerate dari traffic Anda. Oke, jadi ini poin pentingnya buat teman-teman semua. Salah satu adalah traffic sangat penting tentunya untuk toko offline Anda, di mana Anda bisa mengambil data dari 5 aplikasi ini. Silakan teman-teman semua bisa diterapkan. Kemudian bagaimana cara berpartner dengan 5 aplikasi tersebut? Yang pertama teman-teman semua, untuk Gojek, nama aplikasinya adalah GoBiz. Anda bisa melakukan pendaftaran melalui link seperti ini ya. Pendaftaran melalui aplikasi GoBiz ini semua gratis teman-teman semua. Silakan Anda menggunakan URL yang saya berikan ini, atau Anda juga bisa langsung googling saja, mencari aplikasi GoBiz, cara pendaftaran di GoBiz, atau menggunakan link jagonyamarketing.com/gobiz. Nah, apa yang diperlukan saat mendaftar di aplikasi ini? Ya, yang pertama adalah KTP ya. Jadi KTP Anda, kemudian adalah NPWP, ini sifatnya optional, bisa iya bisa tidak apabila Anda tidak memiliki NPWP. Alangkah baiknya jadi teman-teman semua memiliki NPWP, itu sangat bagus, sangat disarankan ya, karena kita taat atas pajak ya yang dikenakan terhadap kita. Kemudian yang ketiga adalah data rekening seperti nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik dari rekening. Tentu saja untuk melakukan withdrawal yang secara otomatis H+1 akan diberikan oleh pihak Gojek ya, di sini seperti itu. Jadi sederhana, pembukaan dari GoBiz biasanya rata-rata 1 harian ya, 1 sampai dengan 2 hari Anda udah bisa melakukan pembukaan atau kerjasama, sangat cepat ya untuk di GoBiz. Oke, kemudian GrabFood, di sini Anda bisa melakukan pendaftarannya melalui Grab Merchant ya. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan Grab Merchant di sini. Bisa juga melalui link ini yang saya berikan, jagonyamarketing.com/grabmerchant. Persyaratan sama dengan yang diberikan oleh pihak Gojek ya, Grab ya. Grab sama persis, KTP, NPWP, data rekening, dan lain sebagainya. Tentu saja nanti Anda juga harus memberikan list item atau SKU produk yang Anda jual minimal 3 ya. Minimal 3 Anda bisa berikan ke pihak GoBiz ataupun di Grab. Nantinya Anda bisa mendapatkan item-itemnya yang Anda jual nanti pada saat Anda sudah bekerja sama. Tetapi saat awal Anda bisa memberikan foto sebanyak 3 SKU atau 3 item. Oke, saya sudah memberikan tips. Yang pertama menggunakan Gojek, yang kedua adalah menggunakan Grab. Oke, kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan namanya Shopee Food. Pendaftaran menggunakan Shopee Help. Teman-teman semua di sini bisa menggunakan link juga yang saya berikan, jagonyamarketing.com/shopee-food. Ya, di sini kurang lebih ya waktu yang digunakan Shopee Food ini agak lama dibanding dengan platform lain. Paling cepat adalah 3 minggu. Ya, syaratnya sama teman-teman semua, kurang lebih 3 mingguan untuk melakukan verifikasi. Sampai hari ini yang melakukan verifikasi paling cepat adalah di GoFood ya, atau Gojek. Kemudian adalah di satu lagi adalah di Grab gitu. Jadi di Shopee memang masih agak lama, tetapi marketnya cukup besar karena memang di Shopee Food ini sering melakukan promosi ya. Promosi sampai hari ini ada yang 30% sampai dengan 50%. Ini sangat jalan sehingga memang sangat menarik konsumen kita. Oke, kemudian bagaimana cara mendaftar di Traveloka Eat? Di Traveloka Eat, teman-teman semua bisa langsung menggunakan link yang saya berikan di jagonyamarketing.com/traveloka Eat. Syaratnya sama, KTP, NPWP, tadi saya sebut optional, kemudian data rekening. Kemudian adalah makanan yang Anda jual, kurang lebih ada di 3 SKU atau 3 item. Silahkan teman-teman dicoba. Tadi kita sudah sebutkan, pertama adalah
Gojek, yang kedua adalah Grab, yang ketiga adalah Shopee, yang keempat adalah Traveloka. Ini kurang lebih hampir sama dengan Shopee, kurang lebih 3 mingguan untuk Anda bisa daftar di Traveloka dan masih berfokus di Jabodetabek ya. Jadi Shopee kemudian Traveloka itu masih fokus di Jabodetabek, walaupun mungkin Shopee udah ada di daerah atau di kota Bali itu juga sudah ada. Tapi yang paling besar adalah di GoFood dan GrabFood. Seperti itu teman-teman semua, kita sudah mendaftar di kurang lebih di 4 platform. Ya, kemudian yang terakhir, teman-teman semua bisa menggunakan platform yang kelima, Maxim. Anda bisa cari di Maxim Partner, atau Anda juga bisa langsung googling di sini, ya, atau menggunakan URL link yang saya berikan, yaitu di jagonyamarketing.com/maximfood. Syaratnya sama, KTP, NPWP optional, kemudian data rekening dan foto makanan sebanyak 3 makanan. Nah, caranya semua hampir sama, teman-teman semua, semudah itu saja cara mendaftarnya. Silahkan Anda coba, saya yakin bahwa traffic Anda akan meningkat. Artinya kalau penjualan Anda di offline 10 piece, mungkin Anda bisa tergenerate dari online sekitar 2 sampai dengan 3 customer setiap harinya. Silahkan mencoba teman-teman semua, dan kita akan masuk di aplikasi yang lain. Yang saya maksud adalah bagaimana nantinya Anda juga meningkatkan traffic tadi adalah menggunakan pembayaran. Nah, teman-teman semua, apakah dengan menggunakan aplikasi online ini gratis ya? Kalau pendaftaran semua gratis, tetapi teman-teman semua, karena mendatangkan traffic itu kan ada jasa lain yang digunakan, maka kita dikenakan cas ya, di cas sekitar 20-25%. Sekarang yang tertinggi adalah di angka 25%. Baik di aplikasi Gojek, Grab, Shopee, Traveloka maupun Maxim, semua adalah mengenakan cas 25%. Nah, pertanyaan adalah apabila kita dicas, apakah kita minus atau rugi ya? Ya tentu saja tidak. Anda sebagai seorang penjual, otomatis Anda harus bisa menghitung berapa harga jual secara offline dan berapa harga jual secara online. Itu bisa dibedakan. Artinya kalau teman-teman semua misalkan ya menaikkan harga-harga 10.000, apabila kena cas 25%, tentu saja harganya yang dinaikkan. Artinya 10.000 plus 25%. Itu yang kita kenakan secara online, sehingga uang yang Anda dapat adalah sama dengan 10.000 itu sendiri. Silakan teman-teman semua bisa dihitung untuk melive-kan di aplikasi online. Jadi harapan saya teman-teman semua sudah jelas bagaimana cara menggunakan aplikasi online sehingga memang penjualan Anda tidak minus. Oke, kita bisa lihat teman-teman semua. Di sini saya menerapkan harga jual dari contoh ini adalah harga jualnya ke pihak Gojek ini adalah total harga 18.000, maka saya terkena cas 4.600 sehingga uang yang saya dapatkan adalah 13.400 ya. Artinya harga yang saya jual itu 13.400 di offline, kemudian saya tambahkan 25% 4.600, jadi totalnya sama dengan 18.000, maka saya akan mendapatkan uang sebesar 13.400. Ini contoh teman-teman semua bagaimana Anda menggunakan aplikasi online dan tetap cuan di sini. Oke, kemudian kita lihat ya teman-teman semua, ini fee yang diterapkan tadi yang saya sebutkan. Nah, sekarang bagaimana dengan alat pembayaran? Betulkah bisa menaikkan traffic? Tentu saja, di era digital saat ini banyak pengguna dari konsumen kita itu adalah menggunakan QRIS ya, Quick Response ya. Jadi QRIS itu banyak dari Quick Response. Kemudian adalah mesin edisi teman-teman semua. Jadi dua alat bayar tersebut yang saat ini memang sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan oleh konsumen kita pada saat berbelanja di tempat Anda atau membeli produk-produk yang Anda jual. Yang saya tampilkan di sini hanya 2, karena apa? Dengan memiliki 5 platform tersebut, Anda sudah otomatis pasti menggunakan
atau mendapatkan QRIS, minimal QRIS, karena aplikasi yang paling mudah adalah QRIS, dan hampir semua platform bank yang menggunakan mobile device ya itu semua sudah bisa menggunakan QRIS atau QR. Oke teman-teman semua, jadi clear. Kalau Anda tidak punya mesin edisi, maka Anda cukup menggunakan QR saja, itu sudah cukup. Nah, pertanyaan adalah, jika kita menggunakan QR, apakah ada biaya? Tentu saja, biaya tersebut adalah hanya biaya dari Bank Indonesia saja, 0,7%. Ya, 0,7% itu dikenakan di semua platform sama, dan uang tersebut memang akan dibayarkan nantinya ke Bank Indonesia. Seperti itu teman-teman semua. Jadi baik GPN ya dan lain sebagainya, atau link aja itu khusus untuk BUMN ya, yang lainnya bisa menggunakan GoPay, kemudian Shopee dan seterusnya. Saat ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh jagonyamarketing.com dan jagomaret.com, platform yang gratis 0,7-nya gratis itu di aplikasi link aja. Jadi teman-teman semua juga bisa download atau registrasi di link aja. Anda juga akan mendapatkan QR atau QRIS seperti yang terpampang di layar ini teman-teman semua. Tetapi sebenarnya Anda dengan bekerja sama cukup dengan Gojek, GrabFood ya, kemudian Shopee dan lain sebagainya, Anda juga akan otomatis mendapatkan QR, hanya saja memang kena 0,7, tetapi masih sangat-sangat worth it ya, karena traffic Anda juga ada, Anda membayar dengan angka segitu ya, masih sangat worth it buat teman-teman semua. Contohnya seperti ini, penggunaan menggunakan QRIS ya, jadi pembayaran 35.000, kemudian istilahnya MDR ya, pembayaran menggunakan QRIS, fee yang dikenakan 0,7 itu adalah istilahnya MDR gitu. Jadi 35.000 ini kena 245, uang yang akan masuk ke dalam rekening Anda adalah 34.755, itu yang akan masuk ke dalam rekening Anda. Kemudian jika menggunakan link aja, teman-teman semua, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa menggunakan link aja ini fee-nya 0 seperti terpampang di layar. Artinya kalau bayar 20.000 kita akan dapat 20.000 walaupun dengan pembayaran menggunakan bank apapun. Contoh dalam study case ini adalah menggunakan bank BCA, artinya menggunakan mobile BCA dan scan QR itu di link aja, fee-nya itu 0, jadi kita akan mendapatkan uang 20.000 langsung. Nah, kemudian apabila menggunakan fee dari mesin edisi, jika menggunakan mesin edisi itu teman-teman semua kena cas 0,15% teman-teman semua ya per transaksi. Dan memang pembuatan mesin edisi lebih lama ya. Yang penting adalah Anda memiliki beberapa surat izin seperti surat izin lingkungan, kemudian adalah surat izin usaha yang kita harus dapatkan dari pemerintah setempat, kemudian baru kita bawa ke perbankan. Itu teman-teman semua jika menggunakan mesin edisi. Nah, teman-teman semua, hari ini kita udah bahas yang pertama adalah traffic melalui aplikasi online, yang kedua adalah dengan cara pembayaran. Nah, kira-kira mana yang paling cocok buat teman-teman semua? Yang pertama adalah traffic sudah pasti, kemudian adalah pembayaran. Nah, pembayaran Anda bisa paling cepat adalah menggunakan QR. Jadi silakan Anda lakukan eksekusi atau Anda langsung kerjakan saja. Nah, contoh dalam video ini atau di slide ini teman-teman semua, bagaimana cara meningkatkan penjualan. Anda bisa buat contoh produk-produk yang sifatnya bundling ya, misalkan makanan A dengan minuman, makanan B juga dengan minuman dan lain sebagainya. Dan Anda bisa lihat dari contoh-contoh yang saya gambarkan ya, di sini bisa paket 10.000, paket 20.000, paket 50.000 dan lain sebagainya, sehingga memang bisa menarik konsumen kita untuk melakukan pembelian baik secara online maupun offline. Kalau online bisa menggunakan 5 aplikasi yang sudah saya sebutkan. Kalau offline pada saat datang ke tempat Anda ya, lakukan bisnisnya, mereka membayar menggunakan QR. Nah, oke, teman-teman semua, silahkan mencoba. Nah, slide saya sudah selesai. Silahkan mencoba. Jika slide ini sangat bermanfaat, Anda bisa melakukan
komen. Jika Anda ingin tanyakan, silahkan saja di komen di channel jagomaret.com. Terima kasih, saya Matius. Selamat mencoba 5 aplikasi online yang bisa membuat Anda cuan, bisa meningkatkan penjualan, bisa meningkatkan traffic. Terima kasih, saya Matius. Salam profit konsisten.